Saya Putu Jesse Ardi Sudira dengan NIM 211031277, nomor absen 16 dari kelas 5A. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan jurusan Pendidikan Dasar. Pada video hari ini, saya ingin berbagi pengalaman saya yang luar biasa saat saya mengikuti perkuliahan mengenai mata kuliah Hypnocounseling dan Neuro-Linguistic Programming atau disingkat dengan NLP. Materi-materi yang diajarkan sangatlah menarik dan memberikan pandangan bagi saya yang mendalam tentang cara kita memahami diri sendiri serta bagaimana cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan pengertian dari Hypnocounseling atau NLP. Hypnocounseling yaitu gabungan antara hipnosis dengan konseling. Ini adalah pendekatan terapeutik yang menggabungkan teknik hipnosis dengan prinsip-prinsip konseling untuk membantu individu mengatasi masalah-masalah atau mengubah perilaku yang tidak diinginkan atau perilaku yang bersifat negatif. Hipnosis adalah kondisi fokus perhatian yang mendalam dan relaksasi yang diperintahkan serta membantu individu untuk mencapai kesadaran yang lebih dalam dan membuka akses ke pikiran alam bawah sadar. Dalam keadaan ini, seseorang akan menjadi lebih rentan terhadap saran atau instruksi yang dapat membantu mereka mengubah pola pikir, respon, ataupun perilaku yang tidak diinginkan dan masih bersifat negatif. Sedangkan konseling adalah proses di mana seseorang profesional kesehatan mental bekerja dengan individu untuk membantu mereka memahami dan mengatasi masalah psikologis, emosional, atau perilaku. Konselor menggunakan berbagai teknik untuk membantu individu memudahkan masalah mereka dan menemukan solusi atau mengubah pola pikir yang tidak diinginkan atau tidak sehat. Hypnocounseling menggabungkan teknik hipnosis dengan pendekatan konseling untuk membantu individu mencapai perubahan yang diinginkan secara lebih efektif. Dalam sesi hypnocounseling, konselor yang terlatih menggunakan hipnosis untuk membantu klien mencapai tingkatan relaksasi yang lebih dalam yang memungkinkan akses lebih baik ke dalam alam bawah sadar dari klien. Dengan demikian, mereka dapat bekerja sama dengan klien untuk menggali sumber-sumber masalah, mengubah pola pikir yang tidak sehat menjadi lebih sehat, serta memperkuat kepercayaan diri untuk mengatasi trauma-trauma yang dialami oleh klien. Sedangkan NLP atau Neuro-Linguistic Programming merupakan model pendekatan psikoterapi yang fokus pada hubungan antara pikiran, bahasa, dan pola dari perilaku manusia. NLP berusaha untuk memahami bagaimana cara individu memproses informasi yang diterima dari dunia luar dan bagaimana penggunaan bahasa dan pola pikir tertentu untuk mempengaruhi perilaku dari individu atau seseorang tersebut. NLP menggunakan teknik dan strategi komunikasi yang dirancang untuk membantu individu mengubah pola-pola pikirnya atau perilaku yang tidak diinginkannya. Ini termasuk teknik seperti reframing. Reframing yaitu mengubah cara pandang terhadap situasi-situasi tertentu dengan penggunaan bahasa yang lebih efektif untuk berkomunikasi dengan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, memahami dan menggunakan pola pikir yang lebih positif untuk mencapai tujuan yang tertentu. Meskipun berbeda, Hypnocounseling dan NLP dalam pendekatannya namun memiliki satu kesatuan yang sama dalam tujuannya, yaitu untuk membantu individu mengatasi masalah-masalah psikologis dan mengubah perilaku yang tidak diinginkannya atau perilaku yang bersifat negatif untuk meningkatkan kualitas hidup dengan mengakses sumber daya internal individu tersebut secara lebih efektif dan memberikan masukan atau saran-saran yang lebih positif terhadap dirinya untuk menjalani kehidupannya sehari-harinya saat ke depan. Baik, adapun pengalaman saya yang pertama pada saat mengikuti mata kuliah Hypnocounseling yang memperkenalkan saya kepada dunia hipnosis yang jauh lebih dari kata sekedar klise ataupun mitos. Saya belajar bagaimana hipnosis adalah alat ataupun ilmu yang sangat kuat untuk merubah pikiran kita dan dari alam bawah sadar kita, dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk mengatasi rintangan-rintangan mental dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, serta juga meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan.
Materi hipnosis ini tidak hanya menarik dari segi teoritis saja, tetapi juga diselingi dengan praktis. Karena kami diajarkan untuk bagaimana cara-cara teknik pra-induksi, induksi, deepening, self-hypnosis, dan cara-cara untuk merancang audio terapi yang baik dan benar, serta lain sebagainya. Sebagai ilmu hipnosis yang dapat langsung diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, saat saya belajar tentang Neuro Linguistic Programming atau NLP, saya tertarik bagaimana dengan cara pola pikir, bahasa, serta perilaku kita saling terhubung antara satu dengan lainnya dengan mempengaruhinya. Materi ini membuka mata saya akan kekuatan komunikasi dan bagaimana kita mengoptimalkan cara kita berkomunikasi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Teknik-teknik NLP ini seperti permodelan, menggali ke dalam pola-pola tertentu dari perilaku yang sukses, dan mengembangkan bahasa yang memotivasi, memberikan kita alat yang sangat berguna untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih efektif. Salah satu aspek yang paling menarik lagi yaitu saya terinspirasi dari integrasi kedua konsep ini untuk menggabungkan hypnocounseling dengan NLP yang memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana kita dapat menggunakan kekuatan-kekuatan pikiran alam bawah sadar kita dan teknik komunikasi ini untuk menciptakan perubahan-perubahan yang bersifatnya kelanjutan dalam diri sendiri dan membantu orang-orang lain di luar sana. Melalui pendekatan ini, saya dapat melihat perubahan-perubahan positif yang sangat signifikan di dalam diri saya, serta saya memandang diri saya sendiri dengan cara saya berinteraksi dengan orang-orang lain. Selain itu, perkuliahan ini tidak hanya memberikan teori-teori yang bersifat sulit, tetapi juga kesempatan untuk kita berlatih secara langsung dan menerapkan konsep-konsep yang telah diajarkan terhadap diri saya sangat berkesan. Karena kebermanfaatan dan kepraktekan ini, materi ini sangat diberikan dukungan dari instruktur yang sangat berpengalaman dan penuh semangat secara keseluruhan. Pengalaman-pengalaman saya dalam mengikuti perkuliahan ini sangatlah berharga. Hypnocounseling dan NLP sangatlah berharga karena saya merasa lebih percaya diri dari sebelumnya dan memiliki perubahan-perubahan yang lebih dalam hal diri potensi diri saya sendiri. Serta saya memiliki keterampilan yang sangat berguna dalam membantu diri sendiri dan orang lain nantinya untuk mencapai perubahan-perubahan positif dalam hidup saya dan juga orang lain yang nanti saya akan bantu. Sementara itu, ketika saya berhasil menyelesaikan mata kuliah Hypnocounseling dan Neuro Linguistic Programming atau disingkat dengan NLP, terdapat harapan yang menjadi panduan bagi saya dalam kehidupan sehari-hari serta peran saya sebagai calon guru nanti di masa depan. Yang pertama yaitu pengembangan komunikasi, dan di mana saya berharap dapat mengembangkan keterampilan yang saya pelajari dalam ilmu NLP, yaitu untuk memahami bahasa, gerak tubuh dan pola komunikasi dan memanfaatkannya secara efektif saat berinteraksi dengan siswa di kelas dan orang tua siswa tersebut. Hal ini saya gunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan kualitas pengajaran. Saya berharap dapat menggunakan teknik hypnocounseling dan NLP ini dalam pendekatan pembelajaran saya dengan memahami cara kerja dari alam pikir bawah sadar siswa saya dan mengadaptasi metode-metode pembelajaran yang lebih efektif dan memberikan motivasi yang tepat serta membantu siswa mengatasi hambatan-hambatan di dalam saat pembelajaran. Yang ketiga yaitu membantu siswa mengelola emosi dan kecemasannya. Dengan pemahaman mengenai hypnocounseling, saya berharap dapat memberikan dorongan kepada siswa yang mengalami kecemasan, stres ataupun kesulitan emosional dengan teknik-teknik relaksasi yang menjamin bahwa dia nantinya akan mengatasi masalah ini. Yang keempat, membentuk hubungan yang positif. Saya berharap dapat membantu siswa dari pembelajaran NLP dengan hubungan-hubungan positif dengan memperkuat koneksi dengan siswa, serta memotivasi mereka dan membantu mereka dalam pengembangan dirinya sendiri. Yang kelima, yaitu memfasilitasi pertumbuhan pribadi dari siswa. Dengan memahami konsep-konsep dalam kedua bidang ini, saya berharap dapat menjadi fasilitator bagi siswa terhadap pertumbuhan pribadi mereka dan menggali potensi diri mereka dan mengelola kepercayaan dirinya dengan membangun pola pikir yang bersifat positif.
Yang keenam, menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Di luar lingkungan sekolah, saya berharap dapat membantu siswa meyakini bahwa dirinya sendiri dan orang lain lebih baik, dan teman-temannya mampu membantunya mengelola stres serta menciptakan hubungan yang bersifat harmonis dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan harapan ini, saya yakin bahwa pengetahuan dan keterampilan yang saya peroleh dari mata kuliah Hypnocounseling dan NLP akan membantu saya menjadi seorang guru yang lebih efektif dan berempati, serta memungkinkan saya untuk memberikan kontribusi-kontribusi yang bersifat signifikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan dari siswa serta individu-individu lainnya di sekitar saya. Sekian dari video saya hari ini. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan di dalam video ini, saya sangat mengucapkan mohon maaf, dan saya akhiri video ini dengan parama Santi. Om Santi, 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 Om.